mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Pada seri yang keempat ini didukung oleh para pelaku Rifki sebagai Raja Kediri, Roman sebagai utusan Jenggala, Jumali Jindra sebagai Panji Kudawaningpati, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Novia Mendagi sebagai Ibu Suri Jenggala, Narto Bantul sebagai Ki Sarpo Wadas, Yatmono sebagai Ki Sarpo Gunung, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Utusan Raja Jenggala telah sampai di Kerajaan Kediri. Bersama rombongan utusan itu diterima Ingkang Jumeneng Noto Prabu Kediri di Balai Penghadapan Agung. Raja Kediri itu tampak tersenyum bangga dan bahagia. Pada intinya, kita adalah bersaudara. Maka selayaknya kalau aku menerima lamaran junjunganmu, Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala, untuk mempersanding Pangeran Panji Kudawaningpati dengan putriku Dewi Sekartaji. Sampaikanlah itu ke hadapan sesembahanmu, yang mulia utusan. Ampun Sri Paduka, gayung bersambut. Hamba akan sampaikan kerso Ingkang Jumeneng Noto kepada sesembahan hamba Raja Jenggala. Ya, aku menantikan kunjungan rajamu untuk membicarakan kapan sekiranya pernikahan agung bisa dilangsungkan. Sudah saatnya kedua kerajaan mengakhiri perang saudara yang berlangsung sejak turun-temurun. Oh, jika demikian, perkenankanlah hamba beserta rombongan mengundurkan diri dari balai penghadapan ini untuk kembali ke Jenggala. Berangkatlah saudaraku. Kuiringkan doa untukmu. Sampaikanlah salam kasih penuh persaudaraan kepada junjunganmu. Sendiko dawuh Gusti, kami mohon pamit. Pagi tiba, kicau burung bercengkrama riang di dahan-dahan ditingkah oleh kokok ayam bersahutan. Di pelataran halaman kesatrian, tampak seorang pemuda tampan tengah melatih keterampilan pemain pedang. Agak jauh dari sang pemuda tampan, seseorang yang berambut putih berpakaian Brahmana menungguinya di bawah pohon Brahmacari.
Bagus. Ayo, miringkan tubuh ke kanan. Bagus. Sabet sebelah kiri. Lompat. Ayo melompat. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Bagus. Sekarang istirahatlah sejenak. Bagaimana, Kisar Prawadas? Ya, ada perkembangan. Ternyata ilmu bermain pedangmu berkembang dengan cepat. Bagus sekali. Jangan hanya memuji, Ki. Saya tidak suka pujian. Kalau jelek, katakan jelek. Pangeran, saya bukan memuji. Tetapi perkembangan pangeran memang begitu cepat. Apakah saya harus mengatakan yang sebaliknya? Pujian hanya membuat orang tenggelam dalam kedangkalan. Itu benar, anakku. Dan jika ingin lebih dalam menimba ilmu, pangeran bisa mencarinya di luar istana. Di padepokan misalnya. Iya, saya ingin, Ki. Ingin sekali. Di alam misalnya. Jika begitu, carilah saat yang tepat. Alam memang bisa mencipta kepribadian seseorang menjadi lebih tangguh. Kemampuan yang mumpuni dan kekuatan tenaga yang tak terbatas. Semua memang bersumber dari alam. Karena sebenarnya tubuh manusia itu sendiri adalah alam kecil yang menyimpan banyak kekuatan misteri. Unsur-unsur yang ada di alam raya terdapat pula di dalam kecil tubuh manusia, yaitu air, udara, tanah, dan api. Apakah kekuatan-kekuatan itu bisa kita gali, Ki? Bisa. Manusia diberi wewenang oleh Yang Maha Agung untuk menggali kemampuannya. Kapan saya bisa mengolah kemampuan, Ki? Pangeran bisa menekuni olah kemampuan lewat seorang pertapa sakti. Sarpo Gunung namanya. Sarpo Gunung? Iya. Beliau adik saya, Pangeran. Kelak Pangeran bisa menemuinya di Gunung Lawu. Mengapa harus kelak? Mengapa tidak besok saja, Ki? Pangeran, bukankah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sini? Terutama mengenai perjodohan pangeran dengan Putri Sekartaji. Putri Sekartaji. Bertemu pun aku belum pernah. Mengapa harus dijodohkan? Pangeran. Kenapa terkejut, Ki? Pangeran tentu tidak bermaksud mengecewakan Gusti Prabu. Bukankah Romo Prabu berniat mengulurkan tangan penuh perdamaian untuk menggalang persaudaraan dengan kerajaan Kediri? Untuk itukah aku lantas harus bersanding dengan Putri Sekartaji? Percayalah, Pangeran. Putri Sekartaji adalah seorang dewi. Kecantikannya tak ada yang menandingi di telatah manapun juga. Putri-putri dari negeri seberang pun tidak ada yang secantik Dewi Sekartaji. Kisar Prawadas. Kapan aku bisa diantar menemui Kisar Pagunung? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Bunda, Memori 80. Mengapa harus cepat itu saya mesti hidup? Anakku, dalam hidup kita memang kadang tidak mengerti. Mengapa harus begini atau begitu? Kehidupan itu sendiri sebenarnya adalah misteri, Panji. Ibu tidak bisa menjawab tepat pertanyaanmu, kecuali menjawab seperti jawaban Romomu. Bahwa saya harus menjalani apa yang dikehendaki Romo Prabu, agar kecamuk dan ketegangan perang saudara dapat diakhiri.
Kau mengemban tugas yang sangat mulia, Panji. Tugas yang harus mengorbankan kepentingan saya sebagai pribadi yang sedang butuh dan haus akan pertumbuhan. Dan juga perkembangan tentang apapun jua, Bunda. Anakku Panji, sebenarnya Kerso Romo adalah baik. Demi kepentingan orang banyak, demi keinginan para kawulo yang rindu akan perdamaian dan persaudaraan. Mengapa aku tidak diberi kesempatan untuk berpikir, untuk berkehendak, dan untuk melakukan apa saja yang sekiranya aku suka? Mengapa aku harus hidup menjadi putra raja? Panji, di tanganmu terletak hari depan dua kerajaan yang sangat menentukan. Di tanganmu terletak pula nasib para kawulo yang sekarang ini hidup dalam ketegangan akibat perang saudara yang berlarut-larut, anakku. Lalu sampai hatikah kau melihat kehidupan rakyat jelata yang penuh ketidakpastian? Bunda, saya ingin melihat para kawulo hidup tenang dan tentram, tanpa ketakutan dengan adanya denting pedang. Itu bagus, anakku. Saya pun ingin melihat para kawulo dapat hidup bertetangga dengan baik dan penuh persaudaraan dengan Kediri. Nah, lalu mengapa mesti menolak untuk... Tapi bukan untuk sekarang, Bunda. Karena masih banyak yang harus saya lakukan demi tumbuh dan berkembangnya kepribadian saya. Ibunda memaklumi keinginanmu, Panji. Tetapi tidak adakah jalan lain yang bisa dilaksanakan? Maksud Bunda? Keduanya berjalan seiring, Panji. Antara keinginan saya yang haus akan ini dan itu, serta keinginan Romo Prabu yang menghendaki saya hidup berjodoh dengan Dewi Sekartaji. Mengapa tidak? Toh semua bisa dilaksanakan? Baiklah, Panji. Hari sudah larut malam. Pergilah istirahat. Malam ini kau bisa mempertimbangkannya. Dan besok, bicaralah pada Romomu. Jadi kau menolak dijodohkan dengan Putri Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri? Saya... Romo Prabu. Bundamu menyampaikan... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Berjodoh. Apa maksudnya? Romo, bukan maksud saya menolak Kersaning Romo Prabu. Semata-mata hanya karena saya masih ingin mengembangkan apa yang sekiranya masih ada pada diri saya, Romo. Kau tahu, Panji? Utusan sudah Romo kirim ke sana. Bahkan menyusul lamaran. Dan Raja Kediri menyambut serta menerimanya dengan baik serta bangga. Nah, apakah semua usaha Romo itu akan kau rusak hanya karena kau masih ingin ini dan itu? Kau tahu, Panji, apa yang akan terjadi seandainya perjodohan itu dibatalkan? Perang saudara akan berkecamuk lagi. Raja Kediri tidak mau dipermalukan. Apa kau tidak pikirkan itu semua, Panji? Romo Prabu, maafkan saya. Jika boleh, Putra Romo ingin mengajukan pendapat. Baik, katakanlah. Sebelumnya, izinkan saya untuk belajar lebih banyak, menimba ilmu dalam olah keprajuritan maupun olah kanuragan, serta tata keprajan. Setelah itu, barulah saya menjalankan Kersaning Romo Prabu. Sebab saya tidak ingin kelak menjadi suami yang tanpa bekal apapun jua, Romo. Sekiranya Romo Prabu berkenan mengizinkannya, maka saya akan sangat berterima kasih sekali, Romo. Bukankah sebagai putra Romo Prabu, saya harus memiliki sekian banyak keterampilan dan ketangkasan? Sebagai putra Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala, saya tidak ingin nantinya dipermalukan oleh Kediri, hanya karena tidak berbekal apapun jua. Bolehkah, Romo Prabu? Romo, mengapa Romo Prabu tertawa? Lucukah permintaan putra Romo ini? Tidak. Tidak, anakku Panji Kudawaningpati. Kau memang harus cukup ilmu untuk menjadi seorang pangeran yang akan mempersunting Dewi Sekartaji. Itu harus, anakku. Iya. Baiklah, aku izinkan dan aku kabulkan permintaanmu. Terima kasih, Romo Prabu. Terima kasih. Besok saya akan berangkat bersama Kisar Gunung. Harpo Gunung, aku datang dengan seorang pemuda
untuk menjadi muridmu. Apa? Tidak salahkah telingaku mendengarnya? Aku datang dengan seorang pemuda untuk menjadi muridmu. Lucu, aneh dan lucu sekali. Sejak kapan Kakang mulai menjadi pengantar orang-orang yang hendak berguru? Pernahkah aku mengantar padamu seseorang atau orang lain untuk menjadi murid? Pernahkah? Orang muda ini adalah seorang pangeran dari Jenggala. Pemuda ini juga adalah muridku. Jadi, apakah salah kalau aku mengantarnya kepadamu untuk memperdalam ilmu? Di lereng Gunung Lawu, dua kakak beradik pendekar sakti itu saling bertemu. Ki Sarpowadas berdiri tegap mematung bersama Panji di depan mulut sebuah goa. Tak lama kemudian, penghuni goa itu pun muncul, berjalan menghampiri Ki Sarpowadas dan Panji. Inikah putra Raja Jenggala? Iya, namanya Pangeran Panji Kudawaningpati. Bagus. Bagus. Tulangmu bagus. Kukira kau berbakat mewarisi ilmuku, anak muda. Terima kasih, Paman Sarpagunung. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Dewi Anggraini Dewi Sekartaji di channel Memori 80. Tiba-tiba Ki Sarpagunung memukul Panji Kudawaningpati. Pukulan yang dahsyat, mematikan. Ki Sarpowadas hanya diam berdiri mematung. Apa yang Kakang inginkan dari anak ini? Bentuklah ia menjadi seorang pendekar pilih tanding. Seorang prajurit yang ulet, kokoh dan pantang mundur. Tidak salahkah Kakang memilih murid? Tidakkah ia dari golongan hitam? Aku bisa pastikan tidak. Dan menurut penglihatanku di masa mendatang, ia akan menjadi raja di tanah Jawa. Ya. Baiklah. Aku percaya padamu, Kakang. Adi Sarpagunung. Iya. Aku harus segera kembali ke Istana Jenggala. Tinggalkan dia di sini. Biar aku yang mengurusnya. Baiklah, Di. Selamat tinggal, Di. Hup, iya. Bangun anak muda. Kau kira tempat ini penginapan? Hei, di mana aku? Di mana ini? Hei, bukankah kau yang telah memukulku dengan dahsyat? Tapi masih hidupkah aku? Kau masih hidup, anak muda. Benarkah? Benarkah aku masih bernafas? Tapi bukankah kau telah memukulku dengan begitu dahsyatnya? Tapi kenapa tubuhku tidak hancur berkeping-keping? Kenapa? Aku hanya membentuk kembali dan menyempurnakan tulang-tulangmu yang masih ringkih. Tetapi sekarang kau sudah siap untuk menjadi muridku. Tulangmu sudah tertata kuat dan kokoh. Sekarang, ayo berdirilah. Jangan berbaring terus seperti itu. Kau bukan orang yang malas, kan? Ringan sekali tubuhku. Kenapa bisa jadi begini? Jangan terus-terusan bingung, anak muda. Namaku Panji Kudawaningpati. Iya. Jangan bingung, Panji. Sekarang ini kau akan menjalani kawah candra di muka godokanku. Dalam waktu yang tidak lama, karena tulangmu bagus, kau akan menjadi kasatria utama yang harus membela kepentingan kawulo dalam soal kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tetapi ingat pesanku,
Kau tidak boleh sombong, angkuh, tinggi hati. Kau harus menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Mengerti? Iya, saya mengerti. Sekarang bangunlah dan berlarilah keluar gua. Larilah lagi melintasi alam. Menuruni tebing, mendaki bukit, menerobos semak belukar. Baik, Guru. Hayo cepat, jangan baik guru. Cepat lari. Hayo lari. Hup, ya, ya. Panji kuda Wanengpati mulai menjalani latihan-latihan yang diberikan oleh gurunya yang kedua. Sang guru, Ki Sarpo Gunung, agak lain dari kakaknya Ki Sarpo Wadas. Ia adalah tokoh sakti Gunung Lawu yang eksentrik dan uragan. Kucing. Siapa suruh nongkrong di situ? Hah? Saya, Guru. Cepat lanjutkan latihanmu. Jangan dikira aku tidak tahu ya. Baru jurus ke-601 sudah kelenger begitu. Hayo bangun, lanjutkan. Kunyuk. Kaki itu harus ditekan serendah mungkin. Kalau tidak, ingin lehermu kena tebas. Baik, Guru. Bagus. Teruskan, terus. Ya. Lebih kencang lagi. Iya. Semakin lama semakin gesit gerakan Panji. Kian gesit dan lincah. Serangan demi serangan begitu cepat dan kasat mata. Ki Sarpo Gunung terus mengawasinya sambil bertengger di atas ranting kecil pohon tanjung. Bagus. Ranting itu seperti tidak terbeban apa-apa ditangkringi tubuh Ki Sarpo Lari Gunung. lebih gesit lagi. Panji terus berlatih dan berlatih. Selesai dengan tangan kosong, kini tangannya memegang sebatang bambu besar. Tahan napasmu saat menyerang. Jangan sembarangan begitu. Baik, Guru. Iya, begitu. Atur napasmu dengan baik. Sekarang seranglah aku. Apa, Guru? Aku tak mau punya murid budak. Serang aku. Iya, baiklah. Tidak kena. Meleset. Ayo, lebih kencang lagi. Ayo. Meleset lagi. Tidak kena. Keteliup. Meleset lagi. Sekarang latihan olah semadi. Hayo mulai. Duduklah bersila di atas batu gunung itu. Baik, Guru. Di sini, Guru. Goblok. Siapa suruh di atas batu pipih? Hah? Hayo, yang di sana itu. Batu gunung yang runcing itu. Bersila di situ. Baik, Guru. Nah, iya. Bagus. Hayo, aturlah napasmu. Pusatkan segala daya ciptamu. Jangan ngelamun, apalagi tidur. Hayo, tarik napas. Tahan, hembuskan. Terus begitu, terus. Iya. Alam di luar, alam di dalam, satukan. Udara, air, api, dan tanah. Bersatulah, bersatu. Tarik napas, tahan, hembuskan. Terus, latih terus napasmu agar berirama. Bagus. Sekarang kepalkan tanganmu ke atas. Dua-duanya. Bagus. Tangan kanan tarik ke bawah. Tangan kiri luruskan ke depan. Tarik napas. Tahan. Kepalan tangan kanan lontarkan ke depan. Cepat. Jadi anakku Panji berguru di lereng Gunung Lawu. Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Pangeran demikian bersikeras memaksa hamba. Tidak apa, Ki. Sebelumnya pangeran pun telah meminta izin kepadaku. Namun sehubungan dengan perjodohan itu, bagaimana Gusti Prabu? Telah aku kirim utusan ke kerajaan Kediri dengan pesan bahwa Pangeran Panji tengah menyelesaikan pendidikan calon tanda sebelum kelaknya dapat memimpin para pangreh projo. Tetapi apakah keselamatan Gusti Pangeran bisa dijamin mengingat beliau pergi seorang diri? Oh, bagaimana Ki Sarpo Wadas? Terjaminkah? Hamba menjamin Gusti Pangeran tidak akan kurang suatu apapun. Bagaimana Ki Sarpo Wadas dapat memastikannya?
Sedangkan keadaan dalam situasi penuh ancaman terselubung dari pihak Kerajaan Mentaun. Terus terang, Kerajaan Mentaun sebenarnya tidak berani bertindak gegabah, baik terhadap kita maupun Kediri. Sepanjang kita masih tidak hilang kewaspadaan dan senantiasa berjaga-jaga, maka bahaya dari Mentaun tidaklah berarti. Namun mereka pun memiliki prajurit khusus Sandi Yuda. Percayalah kepada hamba, Gusti Panglima. Gunung Lawu memang tampak kasat mata, tetapi gua pertapaan adik hamba, Ki Sarpo Gunung, tidak sembarang orang yang dapat melihatnya. Oh, baiklah. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan Panji Kudawaningpati selama di sana? Gusti Pangeran ternyata memiliki tulang yang baik. Kiranya tak sampai 1 purnama, beliau sudah mampu menyelesaikannya. Hamba tahu benar bagaimana adik hamba mendidik dan menurunkan ilmunya kepada Gusti Pangeran. Apakah pangeran pun digojlok sebagaimana seorang prajurit di medan laga? Bahkan lebih daripada itu, Gusti Panglima. Beliau seorang putra raja. Seharusnya lah tidak seperti itu cara pendidikannya. Tidak mengapa, Panglima. Anakku Panji adalah seorang yang bertabiat penasaran dan ingin lebih tahu. Mudah-mudahan di tangan Ki Sarpo Gunung, putraku bisa menjadi orang yang patut dibanggakan. Lalu apa saja yang diperoleh Gusti Pangeran? Olah kaprajuritan, olah kaprajan, olah samati, dan olah kanuragan. Oh, putraku. Aku dapat membayangkan dan ikut merasakan bagaimana beratnya latihan demi latihan yang kau jalankan. Namun demikianlah seharusnya seorang putra raja. Tidak boleh mengeluh dan merintih. Semoga Dewata Agung senantiasa melindungimu. Belum lagi 1 purnama lewat, seorang pemuda tampan tampak tengah melaju di atas kuda tunggangannya menuju ke suatu arah. Lari kudanya cepat dan lincah. Antara penunggang kuda dan tunggangannya menyatu. Kadang kuda itu melompati jurang menganga, terkadang pula menuruni lembah ngarai dengan gesitnya. Kuda itu tiba-tiba terperangah dan menghentikan laju lari kudanya. Ia meneliti keadaan sekeliling. Oh, apakah aku telah salah jalan? Rasanya jalan ini tidak kulewati beberapa waktu yang lalu. Jalan manakah yang ditempuh Ki Sarpo Wadas ketika membawaku ke Lawu? Oh, di depan itu ada sebuah rumah tinggal. Sepertinya tempat tinggal seorang bangsawan. Ya, aku akan menanyakan arah mana yang mesti ku tempuh untuk kembali ke istana. Ya. Hei, ada seorang gadis keluar dari rumah besar itu. Betapa cantik dan rupawannya. Rambutnya tergerai, panjang dan ikal. Tubuhnya semampai padat berisi. Siapakah dia? Baik, aku akan ke sana. Menanyakan arah jalan pulang ke istana. Sekalian berkenalan tentunya. Langkah kuda Pangeran Panji tertahan sepulang dari Gunung Lawu. Di hadapannya tampak sebuah rumah besar gaya bangsawan. Tidak itu saja, ada seorang gadis cantik rupawan keluar dari sana. Nah, saudara pendengar, tempat tinggal siapakah itu? Dan siapa pula gadis yang menarik perhatian sang pangeran? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.